melalui gereja. Ya, Tuhan itu memberikan kita di buminya ada gereja, ya. Kita udah belajar kemarin, kita bukan di dunia tapi di bumi, Saudara. Ya. Gereja itu ada. Gereja itu adalah gambaran pemerintahan kerajaan Allah juga di bumi. Karena di gereja juga ada. Tuhan memberikan kepala, ada pemimpin gereja, ada gembala, ada rasul, ada nabi, ada guru, ada penginjil. Itu adalah gambaran Kristus sedang bergerak. Jemaat sebagai tubuh Kristus itu dikatakan itu kerajaan Allah. Kristus sebagai kepalanya dan gereja atau jemaat Tuhan sebagai tubuhnya. Berarti yang kedua, kalau saudara mau kalau begitu aku mau cari kerajaan Allah nomor satu, nggak ada lain, saudara harus ke gereja. Saudara nggak bisa menjauhi gereja. Ya, saya ngomong gini bukan sekarang saya pelayan di gereja, enggak. Gereja juga bukan saya, ya. Tapi semua kita nggak bisa lepas dari gereja. Semua kita membutuhkan gereja. Kenapa? Karena itu sebagai salah satu sarana Tuhan menyatakan kerajaan Allah di bumi. Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa katakan, kenapa saya di gereja? Walaupun dalam tanda petik ya banyak gereja nggak benar. Ada banyak, saudara. Ada banyak pelayan Tuhan, ada banyak pendeta, bahkan ada banyak mungkin pemimpin di gereja-gereja yang nggak betul hidupnya. Ada, bukan ada, banyak. Tapi prinsipnya sebenarnya sama. Enggak bagian kita untuk kemudian kita seakan-akan kita mau naik membantu Tuhan untuk membereskan itu, bukan urusan kita. Belajar Daud itu orang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Kenapa? Daud itu punya satu prinsip hidup yang luar biasa. Dia punya pemimpin waktu itu namanya Saul sebelum dia jadi raja. Itu Saul itu udah nyata-nyata itu punya niat jahat terhadap Daud itu. Udah nyata-nyata terbukti loh. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Tapi Daud punya prinsip begini, enggak akan pernah sekali-kali aku jamah dia. Artinya apa? Enggak akan ku balas dia. Enggak akan. Dia pasti akan mati karena dosanya, karena kesalahannya, tapi enggak akan dari tanganku. Walaupun berkali-kali seakan-akan Tuhan memberikan kesempatan kepada Daud untuk membalaskan. Tapi Tuhan, Daud enggak mau ambil kesempatan. Dan Tuhan hargai itu. Kadang-kadang kita ini kan luar biasa. Nah, jadi terus gimana caranya? Kalau kita melihat nih dengan kasat mata kita lihat betul-betul katakanlah pemimpin gereja itu ngawur, salah, misalnya, bahkan berdosa. Udah serahkan ke Tuhan, itu urusannya dengan Tuhan. Tetapi bagian kita datang gereja bukan karena manusia, tapi kita sedang mau bergerak dalam kerajaan Allah. Amin. Nggak urusan kita itu. Sekarang gini, saudara, ya saya ngomong gini mungkin bukan mau membela kesatuan pendeta, bukan, saudara. Karena saya tahu pendeta juga banyak ngaco-ngaco. Kalau katakanlah hamba Tuhan itu melen-melen, ya katakanlah ngawur-ngawur, tidak berjalan dalam kebenaran. Dan oke lah, jemaat mungkin mengetahui dan jemaat mungkin emosi panas, mungkin pengen mengadakan satu gerakan tertentu. Sekarang kita mikir begini, emang Tuhan tidak lihat semuanya itu? Kalau saudara kita mungkin sebagai jemaat kita atau sebagai bawahan kita merasa kita mungkin grup kita merasa Tuhan jauh lebih punya kepentingan untuk bertindak. Kenapa? Karena Tuhan mau melindungi kawanan dombanya. Tuhan juga pasti lebih tidak ingin gereja sebagai institusi yang dia berikan di bumi akan diacak-acak oleh oknum-oknum yang tidak benar. Tuhan itu akan lebih berkepentingan. Dan Tuhan pasti akan lebih bertindak dengan tepat, sesuai dengan maksud dan sesuai dengan caranya Tuhan. Amin.